Halo kawan-kawan, masihkah kalian ingat masa kecil kita dulu? Bermain hanya sebatas dalam permainan kelereng, permainan lompat tali, permainan congklak, dan permainan tradisional lainnya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, saat ini sudah banyak bermunculan media-media yang mampu memanfaatkan teknologi. Bahkan, kita dapat bertukar kehidupan baik melalui video, melalui foto, melalui tulisan, dengan cepat dan real time. Media itu sering kita sebut dengan media sosial. Lalu, pernahkah kalian berpikir, apakah media sosial bisa bermanfaat dalam dunia pendidikan? Di awal kemunculan media sosial, banyak orang yang hanya memanfaatkan media ini sebagai media untuk bertukar kehidupan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang melihat peluang media ini untuk dijadikan sebagai sarana jualan atau marketing dan juga sebagai sarana hiburan. Akan tetapi, pada masa itu, belum ada orang yang berpikir bahwa ternyata media ini adalah media yang sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya sebagai media pembelajaran. Di era digital, kita harus mulai berpikir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan agar kita mampu memajukan pendidikan di Indonesia. Karena, menurut laporan perusahaan media asal Inggris, yaitu We Are Social, laporan ini berisi tentang hasil riset mengenai pola pemakaian media sosial di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Dari total populasi di Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna media sosial yang aktif itu sebanyak 170 juta. Ini artinya bahwa pengguna media sosial yang aktif di Indonesia sama dengan 61,8% dari seluruh populasi di Indonesia pada Januari 2021. Dirangkum dari We Are Social, waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia dalam mengakses internet per hari rata-rata yaitu 8 jam 52 menit. Dan aplikasi yang sering diakses adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, serta Twitter. Dan ternyata, dari populasi yang telah saya sebutkan tadi, sebanyak 16,1% pengguna media sosial di Indonesia adalah remaja usia 18 hingga 24 tahun. Hal ini menandakan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Melihat minat masyarakat Indonesia, terutama remaja Indonesia dalam penggunaan media sosial, maka sudah sebaiknya pendidikan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Pendidikan seharusnya mengikuti zaman atau mengikuti kemajuan teknologi agar mempermudah proses pembelajaran. Dengan tipikal siswa saat ini, yang sangat dekat teknologi, maka sebaiknya seorang pendidik harus mampu menyesuaikan diri dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Ada banyak cara untuk dapat memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran. Kita sebagai seorang guru bisa saja membuat video pembelajaran yang nantinya diupload ke YouTube, Instagram, atau Facebook. Dengan begitu, guru akan lebih mudah dalam memberikan penjelasan kepada siswanya daripada menggunakan metode-metode konvensional yang dahulu sering dilakukan. Beberapa akun media sosial yang konsisten bergerak di bidang pendidikan bahkan sudah menghasilkan uang dari konten-konten pendidikannya, yaitu ada akun YouTube Kok Bisa, ada Hutata atau Hujan Tanda Tanya, ada akun YouTube Science Bro, dan ada juga akun YouTube Biologi Aja. Akun-akun ini kita bisa jadikan contoh sebagai pemanfaatan media sosial dalam dunia pendidikan, terutama sebagai media pembelajaran. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana pembelajaran dilakukan secara daring, maka sudah seharusnya guru dapat memanfaatkan media sosial dalam dunia pendidikan, terutama digunakan sebagai media pembelajaran agar pembelajaran tetap dapat berlangsung walaupun dilakukan dari rumah. Dari media sosial, kita sebagai seorang pendidik dapat memberikan pendidikan secara luas dan tidak terpaku hanya di dalam ruang kelas saja. Jika ditelusuri, manfaat teknologi terutama media sosial sangatlah banyak. Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa teknologi atau media sosial seperti mata pisau. Jika kita menggunakan dengan hal yang positif, maka kita akan mendapatkan dampak yang positif. Akan tetapi, jika kita menggunakan dengan hal yang negatif, maka kita akan menerima dampak yang negatif. Maka dari itu, kita perlu melakukan pengawasan terhadap peserta didik kita atau anak-anak kita dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendidikan, agar peserta didik atau anak-anak kita terhindar dari dampak negatif media sosial. Jalan-jalan ke Bali
menikmati sunset di sore hari. Jadilah pribadi yang cerdas dan cermat dalam memanfaatkan teknologi. Sekian dan terima kasih.